need help. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Sinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan bahagia selalu sampai akhir hayat. Di video kali ini kita akan membahas sebuah ringkasan alur cerita film berjudul Widows yang dirilis pada tahun 2018. Film yang berdurasi 130 menit ini disutradarai oleh Steve McQueen dan dibintangi oleh sederet aktor dan aktris kenamaan Hollywood. Sebut saja seperti Liam Neeson, Viola Davis, Michelle Rodriguez, Colin Farrell, dan masih banyak lagi yang lainnya. Menceritakan tentang sekumpulan wanita berstatus janda yang ditinggal mati suaminya, yang merencanakan aksi perampokan di sebuah rumah mewah milik seorang politisi yang sedang mencalonkan diri menjadi wali kota. Aksi perampokan itu merupakan sebuah upaya untuk membalas dendam akibat kematian tragis yang dialami oleh suami mereka pada saat melakukan sebuah aksi kriminal. Namun seiring berjalannya waktu, para janda ini kemudian justru menemukan fakta-fakta menarik tentang suami mereka dan hubungannya dengan para kelompok mafia. Mampukah para janda ini keluar dari masalah yang saat ini sedang mereka hadapi? Atau benarkah ini hanya sekedar aksi balas dendam semata? Temukan jawabannya dengan menonton video spoiler ini sampai habis. Harry Rawlings dan Veronica adalah sepasang suami istri yang sedang mengalami disintegrasi pernikahan setelah kematian anak tercintanya, Marcus. Mereka berdua menyimpan perasaan saling menyalahkan atas kematian putra tunggalnya itu. Harry bersama dengan ketiga temannya yang lain, yakni Carlos, Florek, dan juga Jimmy, adalah geng kriminal yang saat ini sedang dalam pengejaran polisi. Mereka berempat berhasil merampok uang sebesar $2 juta dari seorang mafia terkenal. Mereka kemudian sampai di sebuah gudang untuk mengganti mobil dan pergi dari situ. Namun saat mereka hendak kabur, polisi sudah menghadang di depan gerbang dan menembaki mobil van mereka hingga meledak. Cerita kemudian berpindah. Ini adalah Tom Mulligan, seorang politisi tua yang memperkenalkan anaknya, Jack Mulligan, sebagai penerus dinasti kepemimpinan di Distrik 18. Keluarga Mulligan sendiri sudah menjadi terah pemimpin di kota itu selama 6 dekade terakhir. Meskipun begitu, Jack sebenarnya hanya mengincar keuntungan finansialnya saja. Scene kemudian berpindah saat Jack menghampiri lawan politiknya, Jamal Manning, yang juga mencalonkan diri menjadi wali kota di kota tersebut. Di sini Jack mencoba melobi Jamal agar bersedia mundur dari pencalonan tersebut. Ia tidak ingin terah dinasti keluarga Mulligan dikalahkan oleh seorang negro mantan mafia seperti Jamal. Permintaan tersebut tentu saja ditolak oleh Jamal, karena ia sangat yakin akan berhasil mendapatkan simpati dari masyarakat dan memenangkan pemilihan umum. Setelah kepergian Jack, tak lama kemudian seorang pria datang memberikan informasi kalau Harry Rawlings beserta komplotannya meninggal akibat kecelakaan setelah berhasil merampok uang kampanyenya Jamal. Mendengar hal itu, adiknya Jamal yang bernama JTM langsung bertindak dengan mengumpulkan anak buahnya dan menembak 2 orang di antara mereka yang diberi tanggung jawab untuk menjaga uang tersebut. Di sisi lain, keempat istri kriminal itu dengan raut muka sedih menghadiri pemakaman suaminya masing-masing. Veronica kemudian diberikan sebuah kunci brankas oleh Bash, sopir pribadi Harry yang setia. Di saat pemakaman suaminya, Veronica didatangi oleh Jack yang menyampaikan duka cita yang mendalam. Sebagai seorang teman dekatnya Harry, Jack menawarkan bantuan jika Veronica membutuhkannya suatu hari nanti. Setelahnya, Bash kemudian diperintahkan oleh Veronica untuk mencari siapa-siapa saja yang ikut tewas bersama dengan suaminya. Pada malam harinya, saat sudah kembali di apartemennya, Veronica kemudian didatangi oleh Jamal yang memaksa untuk masuk. Sambil menggendong anjing kesayangannya Veronica, Jamal lalu menjelaskan kalau suaminya itu telah mencuri uangnya sebanyak $2 juta. Dengan sangat bengis dan keji, Jamal lalu mencekik anjing imut itu dan mengancam Veronica untuk mengembalikan uangnya paling lambat 1 bulan lagi. Di tempat lain, Linda merasa terhina saat sejumlah pria merengsek masuk ke dalam tokonya dan mengambil apapun yang berharga untuk menebus utang suaminya yang telah meninggal. Belakangan diketahui kalau ternyata Carlos telah menjaminkan toko mereka untuk membayar utang-utang judinya. Veronica kemudian pergi ke kantor suaminya dan membuka brankas milik Harry. Ia lalu membawa pulang buku catatan milik suaminya yang ada di dalam brankas itu.
Di dalam buku catatan itu ternyata tertulis dengan amat sangat rinci tentang sebuah rencana perampokan lengkap dengan denah bangunannya. Hanya saja Veronica tidak mengetahui di mana tempat alamat asal denah bangunan itu. Selain itu, di dalam buku itu juga terdapat sebuah amplop bertuliskan nama Ken R. Di dalamnya berisikan foto-foto asusila milik seseorang yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ia kemudian meminta Bash untuk mengantarnya ke sebuah kafe bowling yang juga merupakan salah satu petunjuk yang ada di buku catatan Harry. Sesampainya di sana, Veronica bertemu dengan rekan kerjanya Harry bernama Bobby di dunia konstruksi. Bobby kemudian menyarankan agar Veronica menggunakan buku catatan itu untuk melunasi utang kepada para pihak mafia yang menagih utangnya Harry. Sementara itu di luar gedung kafe, Jet M ditugaskan oleh Jamal untuk mengikuti setiap gerak-gerik Veronica. Di lain tempat, Alice yang terlihat sangat putus asa setelah ditinggal mati suaminya Florek, kemudian diberikan saran oleh ibunda tercintanya untuk menjadi seorang wanita simpanan para lelaki hidung belang. Singkat cerita, Veronica berhasil mengumpulkan para istri teman-temannya Harry yang meninggal dan bertemu di sebuah spa. Alice dan Linda datang memenuhi undangannya, tetapi Amanda tidak. Meskipun begitu, Veronica tetap menyampaikan situasi yang saat ini mereka hadapi dan kemungkinan untuk melaksanakan aksi perampokan bernilai $5 juta sebagai sebuah aksi balas dendam atas kematian suami-suami mereka. Veronica lalu memberikan sejumlah uang dan secari kertas bertuliskan alamat checkpoint berikutnya untuk mereka kembali bertemu, di mana nantinya Veronica akan menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai segala hal terkait rencana perampokan itu. Pada malam besoknya, Veronica dengan diantar oleh Bash pergi menuju TKP kematian suaminya. Sementara itu di lain tempat, Alice bertemu dengan seorang sugar daddy yang memesan pelayanan darinya lewat sebuah situs kencan. Pria itu bernama David, seorang ahli di bidang konstruksi. Cerita kemudian berpindah menampilkan seorang wanita bernama Belle yang bekerja di sebuah salon kecantikan. Saat ia baru saja sampai di rumahnya setelah selesai pulang bekerja, Belle langsung kembali pergi untuk bekerja menjadi pengasuh anak-anaknya Linda yang akan pergi menemui Veronica. Sementara itu di waktu yang hampir bersamaan, Jet M mendatangi Bobby, si pria yang sebelumnya pernah didatangi oleh Veronica. Jet M menyiksa pria itu dan memaksanya untuk memberitahukan di mana posisi Veronica beserta buku catatan miliknya Harry yang berisi informasi mengenai rencana perampokan berikutnya. Ketiga janda itu akhirnya bertemu kembali di gudang tempat para suami mereka tewas. Veronica lalu meminta Alice untuk membeli sebuah mobil van dan juga 3 pucuk senjata Glock. Sedangkan Linda ditugaskan untuk mencari tahu di mana lokasi tepatnya denah bangunan rumah atau apartemen yang akan mereka rampok nantinya. Keesokan harinya, Alice pergi ke sebuah pelelangan mobil dan memenangkan sebuah mobil van incarannya meski dengan harga yang sedikit lebih mahal. Yang lebih konyolnya, ternyata Alice tidak bisa mengemudi, sehingga ia terpaksa memanggil Veronica untuk membawa pulang mobilnya. Sementara itu, Linda berupaya untuk mencari tahu mengenai informasi tentang denah bangunan tersebut lewat pencarian di Google. Setelah menemukan alamat kantor arsiteknya, Linda hanya mendapatkan informasi mengenai nama perancang bangunannya tanpa diberitahukan di mana alamat denah bangunan itu berada. Sementara itu, Alice kemudian pergi ke toko senjata dan membeli 3 pucuk pistol Glock seperti yang diminta oleh Veronica. Saat Alice dan Linda bertemu, Alice memberikan bantuan kepada Linda yang kesulitan untuk mencari alamat denah tersebut. Linda kemudian menyerahkan blueprint itu kepada Alice yang membawa denah itu ke hadapan David, pria sugar daddy langganannya di kamar sebelum mereka melakukan ritual kesenangan. Pada pertemuan berikutnya, David menyerahkan secarik kertas berisi informasi mengenai alamat tempat denah itu berada seperti yang diminta oleh Alice. Saat Veronica sedang berada di kamar apartemennya, ia mendapat telepon dari Amanda yang mengundangnya untuk bertemu dan saling bertukar kisah. Kedua janda ini saling menguatkan satu sama lain, tanpa sedikit pun menceritakan tentang rencana perampokan yang akan dilakukan oleh Veronica dan teman-temannya yang lain. Di lain tempat, Bess didatangi oleh Jet M dan komplotannya. Ia ditodong untuk memberitahukan di mana Veronica berada dan juga tentang buku catatan milik Harry yang berisi rencana perampokan. Bess yang bersikukuh tidak mengetahuinya kemudian dibunuh dengan kejam oleh komplotan mafia ini. Keesokan harinya, Veronica mendapatkan kiriman paket berisi cincin yang biasa dipakai oleh Bess saat bekerja. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari nomornya Bess yang justru bukan Bess yang bersuara.
melainkan adalah Jamal yang mengingatkan kalau waktu para janda ini untuk mengembalikan uangnya hanya tersisa 1 minggu lagi. Kematian Bess membuat mereka bertiga harus mencari driver yang baru. Veronica akhirnya mendatangi kediamannya Amanda dan menceritakan tentang rencana mereka untuk merampok sebuah rumah demi membalas dendam atas kematian suami-suami mereka. Berharap agar Amanda bersedia untuk ikut dan menjadi driver mereka. Namun Amanda justru menolak dengan halus dan mengatakan kalau rencana tersebut sangatlah beresiko besar. Di saat inilah anjing yang dibawa oleh Veronica menggonggong dengan amat sangat keras di depan sebuah pintu kamar, seolah mengetahui ada seseorang yang ia kenal di balik pintu tersebut. Saat Veronica menghampiri anjingnya, ia melihat sebuah botol minuman yang biasa digunakan oleh suaminya Harry. Tanpa harus membuka pintu itu, Veronica pun tahu siapa makhluk di balik pintu tersebut. Ia lalu pergi dari situ dengan perasaan yang amat sangat sedih. Wanita ini tersadar kalau selama ini ternyata suaminya masih hidup dan memalsukan kematiannya untuk bisa berselingkuh dengan Amanda dan membawa uang yang ia curi dari Jamal. Sebuah kilas balik cerita kemudian mengungkapkan kebenaran tentang konspirasi rencana jahat yang dilakukan oleh Jack Mulligan dan juga Harry. Ternyata selama ini Harry bekerja untuk Jack yang memerintahkannya untuk mencuri uang kampanye milik Jamal dengan tujuan agar Jamal gagal terpilih dalam pemilu dan mengamankan terah dinasti Mulligan yang sudah tertancap selama 60 tahun terakhir. Harry berani mengkhianati teman-temannya sendiri dan pergi tanpa membagi jatah 50% sebesar $1 juta miliknya Jack. Alice dan Veronica kemudian mendatangi alamat denah yang dimaksud yang ternyata adalah kediaman dari Jack Mulligan. Masalah mengenai siapa driver mereka akhirnya terjawab saat Linda bertanya kepada Belle yang ternyata bisa mengemudi dan bersedia untuk ikut dalam pekerjaan merampok itu. Tentunya dengan bayaran yang lumayan untuk seorang single parent seperti dirinya. Hari berikutnya, Veronica pergi ke rumahnya Jack dan berdalih ingin meminta pertolongannya atas masalah ia dengan Jamal. Padahal itu hanyalah akal-akalan Veronica yang ingin mengetahui kondisi, tata letak, dan situasi terkini langsung dari dalam rumah tersebut. Sementara itu, di luar bangunan, Belle mengecek keamanan luar gedung. Malam harinya mereka melakukan gladi resik latihan bersama untuk membawa tas berisi uang dengan menggunakan tanah yang dibuat ke dalam tumpukan kotak makanan. Para janda ini memperkirakan beban dan waktu yang harus mereka tempuh untuk membawa uang itu masuk ke dalam mobil van. Besok harinya Veronica bertemu dengan Ken, pria tua kepala keamanan rumah Jack. Ia mengancam Ken dengan foto-foto mesum yang ia miliki apabila Ken tidak bersedia memberikan kode kunci brankas yang terdapat di rumah Jack. Merasa sudah tidak punya pilihan lain, pria tua itu pun akhirnya memberikan kode yang diminta oleh Veronica. Sementara itu dari kejauhan, Jet M memperhatikan setiap gerak-gerik Veronica dan mengetahui akan rencana yang akan dilakukan oleh para janda tersebut. Pada malam harinya, aksi perampokan itu pun mereka jalankan dengan diawali Belle yang membakar mobil-mobil yang terparkir tak jauh dari kediaman Jack sebagai bentuk upaya pengalih perhatian para petugas keamanan. Sementara itu, ketiga wanita yang lain menyelinap masuk ke dalam dan melumpuhkan satpam yang sedang berjaga. Mereka kemudian berhasil membobol masuk ke dalam brankas dan membawa semua uang dan benda berharga yang ada di dalamnya. Sebelum akhirnya pergi dari rumah itu, mereka sempat dipergoki oleh Tom, ayahnya Jack, yang panik dan kemudian melepaskan tembakan yang mengenai Alice yang kemudian langsung dibalas oleh Linda dan menyebabkan pria tua itu akhirnya tewas di tempat. Mereka bergerak cepat keluar dari rumah itu dan menaiki mobil van yang di dalamnya sudah menunggu Belle dan juga Jet M yang membalikkan keadaan. Pria itu menodongkan pistol ke arah Belle dan menyuruh mereka semua keluar dari mobil itu. Jet M kemudian pergi membawa mobil van yang berisi uang hasil pencurian rumah Jack sebesar $5 juta. Tapi para wanita super ini menolak untuk menyerah. Mereka kemudian mengejar mobil van itu menggunakan mobil yang lain, sehingga membuat mobil itu kehilangan kendali, menabrak pembatas jalan dan menyebabkan Jet M tewas di tempat. Uang itu akhirnya berhasil direbut kembali oleh para wanita super ini dan mereka langsung pergi cabut dari situ. Mereka semua kemudian bersepakat untuk berpisah sampai situasi benar-benar mulai normal. Linda kemudian membawa Alice yang terluka pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu Veronica kembali ke gudang dan melihat uang yang berhasil mereka dapatkan. Saat hendak memindahkan tumpukan tas itu dari dalam mobil,
Tiba-tiba Harry muncul dan ingin mengambil seluruh uang itu. Suami istri ini kemudian bertengkar, namun diakhiri dengan tewasnya Harry oleh tembakan yang dilepaskan oleh Veronica. Alibi kemudian dibuat oleh Veronica dengan menaruh pistol ke tangan Harry, dan Veronica pun dengan segera pergi dari tempat itu menggunakan mobil pribadinya dan membawa semua uangnya. Beberapa hari setelahnya, kehidupan para wanita ini mulai kembali normal. Linda kembali mendapatkan kepemilikan toko yang sebelumnya direbut oleh para rentenir. Bailey mendapatkan bayaran setimpal dari Veronica atas pekerjaan yang ia ikuti, dan kemudian segera resign dari salon kecantikan tempat ia mengais rezeki selama ini. Pada suatu kesempatan, Alice dan Veronica secara kebetulan bertemu di sebuah kafe yang sama. Sesuai kesepakatan sebelumnya, jika misi mereka sudah selesai, mereka berpura-pura seolah tidak saling mengenal. Veronica menggunakan uangnya dengan bijak untuk membangun sebuah perpustakaan sekolah dan ingin menamainya dengan nama mendiang anaknya, Marcus. Beberapa saat kemudian, saat Alice hendak pergi dari kafe tersebut, Veronica mengikutinya dan menghampiri Alice seraya bertanya, "Apa kabar?" Dan itulah dia akhir dari film Widows yang berakhir dengan happy ending. Bagi sebagian penyuka film bergenre action kriminal mungkin akan sedikit bosan dengan plot yang sangat lambat di awal. Penjelasan para karakter dan plot twist yang ada di film ini baru terbuka setelah setengah jalan. Meskipun begitu, film-film yang mengedepankan tentang woman power seperti ini sangatlah pantas untuk menjadi pilihan tontonan di kala gabut. Terlebih mengenai stigma negatif yang biasanya diterima oleh para janda, membuat film ini seolah mensiratkan bahwa status janda tidak seharusnya menjadi alasan untuk menjadi lemah. Karena seperti kutipan yang biasanya selalu saya dengar bahwa janda selalu di depan, kalau di belakang itu namanya tunda. Sekian dulu video dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.